Itu cukup. Nah, makanya sekarang sengaja kami di Geopark Rinjani ini mengundang teman-teman yang anak muda yang pegiat seni. Itu kan tidak hanya dengan seni musik ya, tapi termasuk fotografi itu bagian dari seni kan, seni melukis cahaya. Kalau Mas Palong, Bang Palong ini melukis pakai tangan, saya pakai kamera gitu. Jadi kami sengaja mengundang sebenarnya untuk diskusi kita camping diskusi selama 2 hari ini, supaya nanti next tahun depan itu kita punya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itu sih tujuannya. Itu tujuannya. Kayak sekarang saya dengan Bang Said ini di belakang ini, Mas Said ini menginisiasi sekolah literasi Rinjani namanya. Kita kegiatan seni budaya itu lewat literasi. Insya Allah nanti bulan depan dia editor saya untuk buku tentang budaya Sasak ya, beberapa budaya yang hampir punah, nanti di launching. Nah, jadi kita bisa jadi nanti teman ada yang fotografer ya, bagus juga itu nanti bikin kegiatan fotografi terkait dengan kita budaya, itu bisa menjadi kegiatan. Yang kedua juga Geopark Rinjani, kesan orang Geopark itu kan Rinjani itu selalu mendaki ya, selalu berbicara pariwisata. Padahal kalau di Geopark Rinjani itu dia punya tiga program besar, konservasi, edukasi, dan pengembangan masyarakat. Nah, terus juga dosen di Universitas Hamzanwadi ya, Bang Bing. Tapi saya kenal beliau ini sebagai seniman, pembuat film. Makanya tampangnya kayak gitulah kan, Bang. Tidak kelihatan dia sebagai dosen ya. Yang kedua ada Mbak Indah. Nah ini gaul. Mbak Indah ini juga dosen seni tasik di Universitas Nahdlatul Ulama. Tari dan teater ya. Nah, tari dan teater. Nanti Mbak Indah akan banyak sharing tentang bagaimana sih mengemas sebuah seni pertunjukan. Yang dia pertunjukan. Biasanya orang teater, tari itu lebih awas matanya. Yang di belakang ini Bang Said yang kacamata ini juga dia S3 di UIN Jogja. Spesialisasinya namanya politik Islam. Cuma dia senang dengan antropologi, politik. Cuma dia senang dengan kegiatan kebudayaan, aktif di banyak ada fasik juga kayaknya. Nanti Bang Said dia kalau lebih banyak berbicara tentang Bang Said ini dia menggagas dulu Islam Kepulauan namanya, bagaimana membuat tulisan narasi tentang bahwa Islam itu, budaya Islam itu bukan hanya dari Jawa. Dan di Lombok ini sampai-sampai nyebut rumah hadis itu pendopo ya, saking kuatnya pengaruhnya. Nah, Bang Said ini salah satu tim yang menggagas isu wacana di luar Jawa tadi itu. Nah, nanti besok dia akan bercerita bagaimana sih kita menyuarakan konteks kebudayaan kita di Lombok, baik itu yang tradisi maupun modern, supaya bisa menjadi bisa menjadi tawar di kancah nasional. Jadi ada yang masih yang masih butuh asupan ilmu lah. Ya, terima kasih juga, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Sedikit menginformasikan, ini peserta kita masih banyak Bapak Ibu, tapi di Lombok Timur sejauh saat ini komunitas film yang agak ada aktivitasnya ya, ada sekitar 8 komunitas yang ada aktivitas hidupnya gitu. Sisanya kayaknya komunitas mati suri gitu. Kalau di NTB total sampai detik ini di data saya 48 komunitas di NTB, termasuk sampai di Bima. Itu yang aktif dan besar gitu, yang dalam artian dia sudah pernah ke mana, ikut acara apa gitu. Karena kita di film audiovisual itu banyak yang nyangka barangkali apa sih kegiatannya orang film, iseng-iseng aja kalian. Aslinya kalau kita berbicara koneksi, film itu komunitasnya terkoneksi dari daerah terpencil hingga internasional gitu. Ada commission film commission sampai bahkan di festival film terbesar dan tertua di dunia itu Cannes, itu ada film commission. Jadi Prancis Film Commission. Itu sampai ada di situ. Di Lombok ada nggak? Ada. Kebetulan di NTB itu saya ketua komisi film daerah yang didapuk oleh teman-teman, meskipun secara legalitas pemerintah tidak mengakui kami, tapi bodoh amat gitu. Ya kan? Kenapa kita bodoh amat? Toh juga pemerintah tidak pernah berkontribusi terhadap industri kreatif sampai detik ini gitu kan. Jadi kami ya go away saja gitu. Sekarang baru ada Kemenparekraf. Sebelum jadi Kemenparekraf itu ada Bikraf, Badan Ekonomi Kreatif, yang digagas awalnya oleh teman-teman industri film gitu. Dan ada sebelumnya Bikraf itu ada Konflik Kreatif namanya. Dan di Lombok itu berjalan sejak 2015 sebenarnya.
Dan terakhir di 2019 itu kita ada konflik kreatif mempertemukan komunitas film, kemudian dari situ kemudian muncul KFD itu, Komisi Film Daerah itu. Screenplay yang ada di Jakarta, kami syuting di Jawa, Batam, dan Singapura. Jadi sepertinya sih baru saya yang terlibat di Hollywood untuk Putra NTB gitu. Ada beberapa film Hollywood termasuk garapan HBO, itu saya juga sound design sempat di sana gitu. Yang sekarang filmmaker Lombok udah banyak yang menjarah ke internasional. Kayak ada Harry itu dari Lombok Tengah lewat filmnya Sepiring Bersama dan Jamal. Kemudian yang terbaru ini baru perwakilan kita dari Lombok itu ada Mata Panda Studio, itu ada Irwan. Ya, dia baru ide pitching sih, tapi untuk bisa masuk ke ide pitching di Akatara itu sebuah forum film skala Asia dia. Itu sudah luar biasa gitu, untuk bisa tembus ke situ itu sudah luar biasa gitu. Dan sebelum-sebelumnya ada banyak teman-teman di Lombok yang dia filmnya udah goes ke nasional dan internasional gitu. Ada Ruang Tengah kalau di Lombok Timur, kalau kita fokus ke Lombok Timur, ada di Lombok Barat itu ada teman-teman Basement, Balai Sinema Untaram, kemudian ada Green Studio juga, ada banyak gitu. Jadi film-film dulu yang digarap oleh teman-teman itu selalu mengambil tema nasional dilokalkan, sehingga orang Sasak berbahasa Indonesia di film buat saya terlalu lucu gitu, ya kan? Ya kalau itu kontennya tentang Jakarta, kontennya tentang nasional, it's fine, tidak masalah gitu. Tapi kalau itu kontennya lokal, orang Sasak ketemu orang Sasak, bahasanya Indonesia, menurut saya bodoh gitu. Itu menurut saya, karena di kehidupan sehari-hari itu tidak ditemukan gitu. Jadi kemudian saya mencoba bagaimana film lokal itu tidak apa-apa dia berbahasa daerah, tidak apa-apa dia berbahasa lokal. Tinggal kan ada translate, mau translate Inggris, ya, translate Indonesia kan tinggal ke sana. Jadi jangan malu menjadi orang Sasak gitu, jangan malu menjadi orang lokal, kita bisa go nasional. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman filmmaker di lain daerah. Yang paling getun itu kalau teman-teman ini Jogja, karena memang cukup terbangun industri filmnya. Kalau Jakarta jangan tanya, pasti dia sudah berbahasa Jakarta gitu. Tapi kalau Jogja, film-filmnya pasti bahasa Jawa dia. Sumbawa mau pecah jadi beda provinsi. Kegalauan saya pada saat itu sebenarnya bahwa kita ini kan sudah banyak orang Lombok yang tinggal di sana, hidup di sana, beranak pinak di sana. Terus orang Sumbawa di sini juga udah banyak tinggal di sini, beranak pinak di sini. Bahkan tidak bisa kita bedakan orang Sumbawa dan orang Lombok kadang-kadang gitu. Lalu tak mau pisah. Isu ini, kegelisahan ini yang kemudian di 2009 itu saya angkat menjadi sebuah film perekat bangsa gitu kan. Film persatuan, ternyata bahwa yang menyatukan kita itu adalah kesatuan akidah gitu. Jadi kesatuan akidah lah yang menyatukan sebenarnya. Ini kalau berbicara antropologi, ini sudah risetnya sudah matang. Jadi garap film itu bukan saya senang bawa kamera petantang petenteng, bukan gitu loh. Jadi kita bikin film itu memang harus ada data, harus ada riset, baru dia matang. Terakhir kemarin yang sedang offline kebetulan, saya bikin film Pepadu judulnya. Tentang tanpa observasi maka tidak akan pernah matang yang namanya sebuah kesenian. Orang menciptakan sebuah kesenian apapun bentuknya, dia pasti banyak baca, dia pasti banyak diskusi, dia pasti banyak wacana gitu. Kalau dia tidak punya wacana, dangkallah apa yang dia tulis itu. Sinematiknya, bukan gambarnya gitu. Bukan, gambarnya sinematik banget gitu. Dia pakai 4K guys gitu kan. Bukan gitu loh. Lu pakai kamera apa sih syuting? Gua pakai kamera
Alexa bro, Sony A7S gitu, bukan itu gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sinema, film, itu kita berbicara tentang how to representing reality gitu loh. Bagaimana kita memvisualkan sebuah realitas nyata di dalam visual sehingga orang itu nyampe ke sana pesannya. Itu yang paling penting. Makanya kalau di prinsip sinematografi itu adalah visual storytelling. Jadi bagaimana visual itu bercerita, bukan bagaimana cerita gambarnya gitu. Bagaimana saya menceritakan proses produksinya, bukan ke situ. Kalau kamu pakai kamera apa, itu sudah berbicara tentang bagaimana kamu tentang membuat itu gitu. Bukan ke sana arahnya, tapi sekali lagi storytelling, referencing reality gitu. Jadi bagaimana kita menerjemahkan realitas itu dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami sehingga pesannya sampai itu. Sembarang itu kencing dia di situ, ya kan? Jadinya kemudian dia akan hati-hati ada makam, tidak boleh kencing sembarangan. Kan gitu. Setidaknya begitu orang-orang itu tahu bahwa di situ ada hal-hal yang bersifat mitis gitu. Hal-hal yang bersifat sakral gitu. Kalau misalnya kita menulis ide tentang film, misal selama ini saya temukan Citra Rinjani itu yang muncul itu alamnya di berbagai platform sosial media, itu yang ditonjolkan alamnya dan soundtracknya musik barat. Ini ada dislokasi kebudayaan seolah-olah bahwa cara kita mempromosikan itu apakah tepat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Rinjani ini dikemas dalam sebuah film, butuh sentuhan mitologis nggak sih agar menarik misalnya? Apakah nanti itu jadi dokumenter atau fiksi? Misalnya begini, Bang. Kalau kita bicara Rinjani kan sebetulnya tidak semata-mata soal keindahannya, tapi punya nilai mitologi yang kuat, misalnya tentang Dewi Anjani. Bagaimana Dewi Anjani kemudian menjadi sebab utama terbentuknya Lombok dan penghuninya. Nah, bisa nggak ini dikemas dalam film? Kalau kita kutip Yuval Noah Harari itu, manusia butuh mitologi untuk terus bertahan hidup. Ini sangat erat kaitannya dengan bahwa budaya ada banyak, termasuk salah satunya adalah mitos. Mitologi itu kan bagian dari kebudayaan. Dan di setiap daerah itu kebudayaan ini kan berbeda-beda, mitosnya juga berbeda-beda. Rinjani punya mitos gitu. Jadi bisa ndak kita sisipkan mitologi Dewi Anjani dalam film, baik itu dokumenter, dalam film fiksi tentang Rinjani? Sangat bisa. Soal dia menjadi fiksi atau dia menjadi dokumenter itu pilihan alternatif gaya penyampaian informasi sebenarnya. Ibarat kata saya mau memilih tulisan dengan istilahnya itu mau menulis novel atau mau menulis karya ilmiah gitu. Kayak gitu aja sih. Bahwa film itu mencerminkan identitas budaya pembuatnya gitu. Itu kenapa Jogja itu selalu memunculkan etniknya gitu. Karena dia sadar betul dalam film di Jogja itu orang-orang sadar betul tentang kebudayaannya gitu. Di industri film yang sadar betul tentang ini kalau di Indonesia itu Jogja. Kalau di dunia itu Jepang. Cukup kuat dia. Kalau Hollywood itu kan dia menjual teknologi. Makanya dalam film itu, aliran film dalam Hollywood itu science fiction. Dia menjual masa depan lewat film. Karena dia tidak punya kebudayaan. Kenapa saya bilang orang Amerika tidak punya kebudayaan? Ya semuanya pendatang di situ. Tidak ada yang orang asli Amerika gitu. Jadi percampuran budaya yang begitu hebat. Sehingga mereka bingung dengan kebudayaannya. Lalu apa yang bisa dijual? Ya, pemikiran tentang masa depan. Itulah yang kemudian film-film Hollywood itu selalu genrenya itu science fiction. Contoh, misalkan James Bond. Gitu. Skenario. Secara bahasa Inggris, kata ini berbeda. Gitu. Sangat berbeda.
Kalau orang yang belajar bahasa Indonesia, naskah dan skenario, gitu. Ini cukup berbeda. Atau cerpen dan novel, ini dia sebuah perbedaan. Skenario itu bentuknya itu dia mirip kalau teman-teman pernah tahu naskah lakon, gitu. Dia mirip satu kolom saja, berurutan. Misalkan scene 1, eksterior lapangan bola, tokohnya siapa. Jadi di dalam skenario itu ada scene number namanya, ada scene heading. Makan ini cukup akademis banget. Ada hook text, neben text, dialog, karakter. Di situ di dalam skenario. Nomor 01 tulisannya biasanya. Saya sebentar, coba saya lihatin skenario. Ini istilahnya neben text. Peristiwa apa yang terjadi di situ? Itu kalau di skrip. Gitu. Cukup berbeda ya. Cukup berbeda. Awal-awal pembuatan film dia menggunakan klise. Layar tancap itu pakai klise. Ketika makanya ada misbar, gerimis bubar kalau tayangan yang keliling itu kan. itu pakai klise itu. Ada scan, ada can filmnya, ada rollnya itu. Itu film. Jadi sebuah tayangan audiovisual yang masuk ke dalam pita itu disebut film awalnya. Kemudian yang disebut sebagai video adalah yang bersifat digital, pakainya pita kaset. Contoh, itu ada kan kalau pernah lihat ada kamera-kamera yang dulu ada kasetnya kecil, besar gitu. Betacam contohnya yang kasetnya seperti bata. Strukturnya. Ada sebab, ada akibat, ada alur yang runtut di dalam film. Dan bercerita secara runtut, itu film. Begitu dia video, nah saya ambil sampel, misalkan ketika kita ada pentas tari gitu, kemudian kita ambil gambarnya, kameranya sama nih, Sony A7S gitu kan, Mark III lagi, bahkan Mark IV gitu, kita syuting dia, apakah itu bisa disebut film? Video namanya, video dokumentasi. Tapi apakah itu menjadi film dokumenter? Belum. Karena tidak ada runtutan, tidak ada struktur penyusunannya yang jelas di situ. Hanya sekedar dokumentasi, cut to cut begitu saja. Dan dia ada di satu lokasi. Itu yang membuat dia tidak runtut. Hanya di lokasi itu saja. Tapi kalau dia disebut film, karena dia diambil di berbagai lokasi, kemudian disusun secara runtut, gitu. Maka dia menjadi sebuah film. Dan film dokumenter, ada video dokumenter, ada film dokumenter. Yang video dokumenter itu contohnya Jejak Petualang, itu dokumenter, tapi dokumenter TV orang nyebutnya, atau video dokumenter. Film dokumenter, kalau teman-teman mau lihat joki kecil yang barangkali cukup ini dari Sumbawa, gitu, itu film dokumenter.